Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Halinda dengan NIM 2122166. Baiklah, saya akan mempresentasikan untuk judul UTS saya, yaitu Koto Nanampe. Koto Nanampe adalah aturan yang memikat bagi putra-putri Minangkabau untuk berkomunikasi dalam mengungkapkan dan pemikirannya dalam kehidupan sehari-hari. Semakin halus penghayatannya terhadap Koto Nanampe ini, semakin bernilailah keberadatan orang yang bersangkutan atau orang bertutur kata dalam berbicara. Ada nilai-nilai dalam berkomunikasi, ada aturan-aturan dalam berkomunikasi dalam adat Minangkabau, yaitu yang pertama yaitu Kato Mandaki, Kato Manurun, Kato Malereng, dan Kato Mandata. Kato Manurun yaitu bahasa yang digunakan oleh status sosialnya lebih rendah dari bicaranya, seperti komunikasi kepada orang yang lebih tua dari kita gitu. Sedangkan Kato Manurun ini yang biasanya digunakan untuk orang tua kepada anak muda. Kalau kata melereng itu digunakan oleh orang statusnya seperti nama kekerabatan, perkawinan kepada mertua dan menantu. Sedangkan kata mendata yaitu bahasanya yang sama besar lah gitu, sama memiliki hubungan seperti berteman di dalam kelas gitu. Nilai keterlibatan nilai-nilai keminangkabauan dengan istilah Kato Nanampe dalam bahasa itu Indonesia. Kato Nanampe ini berarti kata yang 4. Maksudnya kato dari istilah di atas berarti aturan berbicara, bagaimana kita seharusnya berbicara dengan orang lain. Kapan kita harus berbicara dengan lemah lembut, harus berbicara dengan seterusnya, semua diatur dalam Kato Nanampe. Kato Nanampe itu harus kita mengajarkan kita untuk berbicara secara pelan dan baik, secara seimbang. Dan adat Minangkabau juga memiliki tutur kata yang baik dan sopan dan santun terhadap baik pada guru, kepada kedua orang tua, dan kepada teman dan kerabat dan keluarganya. Dan kita tidak saling membedakan antara sama lain gitu. Dan ada juga nan sumbang nan dua bale adalah kode dalam kebudayaan Minang, kode dalam kebudayaan yang mengatur sikap dan perilaku mendekati kepada kesalahan yang tidak enak didengar, dilihat, yang juga merajukan pelanggaran terhadap etika dan istiadat Minangkabau. Nilai-nilai pendidikan yang karakter yang dianggap sumbang dan dua bale harus dihindari dan tidak dilakukan oleh perempuan Minang, yaitu sumbang tagak etika berdiri, sumbang berjalan etika berjalan, sumbang makan etika makan, sumbang calik melihat, sumbang pakai etika berpakaian, sumbang duduk etika duduk. Itu sumbang tagak etika berdiri ini yang dimaksud adalah yang dilarang untuk berdiri di pintu ataupun di tangga. Naik turun tidak boleh berdiri dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Sumbang berjalan gitu, etika berjalan nih. Yang dilarang berjalan sendirian, hendaknya berdua meskipun anak kecil atau orang tua gitu. Tidak boleh tergesa-gesa atau berlari-lari, dan juga tidak boleh berjalan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Kalau ada kecualinya, yaitu suaminya. Kalau suami dan ayahnya atau saudara laki-lakinya pun dibolehkan untuk berjalan kaki gitu, cuman tidak tergesa-gesa. Ada juga etika sumbang makan gitu. Etika makan yaitu tidak sambil berdiri dan tidak sambil berjalan dan tidak sambil ngomong dan tidak sambil bersuara gitu. Makan. Jadi kira-kira
dari ujung jari. Biasanya misalnya kita makan dengan 5 jari, sekarang dengan 3 jari, sambil ambil aja di ujung kuku gitu. Sumbang calik melihat, memandang laki-laki, tidak boleh memandang laki-laki secara tatapan gitu. Cuman liriklah dengan laki-laki itu dengan merunduk atau melihat ke bawah gitu. Sumbang pakai etika berpakaian nih, dan kalau untuk bagi laki-laki tidak pendek dan tidak panjang juga gitu. Kalau untuk perempuan tidak ketat dan tidak seksi, tidak mencetak aura tubuh lah gitu. Sumbang etika duduk kepada perempuan Minang, yaitu etika duduknya seperti kalau perempuan bersimpu, kalau laki-laki baselo, kalau bahasa Minangnya. Ada juga kelanjutannya, yaitu sumbang kato etika berbicara. Berbicaralah lemah lembut kepada kedua orang tua dan kepada kakak atau nenek yang ada di rumah dan ke kerabat-kerabat lainnya, dan tidak memandang sebelah mata untuk berbicara kepada orang lain. Sumbang karajo yaitu etika bekerja. Bekerja seperti yang dilakukan oleh laki-laki rumit seperti membajak sawah, memotong pohon, dan lain-lain. Kalau sumbang tanyo itu dilarang mengajukan pertanyaan yang menyimpang dari adat, yang menyimpang dan yang akan menyinggung perasaan orang lain. Kasar dalam bercanda, tidak bertanya jika ingin membeli, mendengarkan dengan baik, lalu bertanyalah dengan jelas. Sumbang jawe yaitu sumbang menjawab. Jawablah tutur kata dengan baik, sebaik-baik semungkin, dan jujurlah dalam menjawab. Sumbang kurena yaitu etika tingkah laku, yaitu dilarang bertingkah laku tidak menyenangkan orang lain, seperti berbicara menjelek-jelekkan orang lain, berbisik, mentertawakan orang lain, dan membuang sampah pada sembarangan dan tidak pada tempatnya itu. Sistem bahasa kesenian, sistem para pencarian di sistem teknologi, ada ketujuh unsur yang menentukan nilai kehidupan suatu masyarakat. Dari ketujuh unsur tersebut adalah merupakan unsur yang digunakan dalam berinteraksi sesama dalam bahasa dan budaya Minangkabau. Pemeliharaan kata yang baik mengandung kias dan pertimbangan etika dan moral dilakukan oleh manusia. Bila sampai di sanalah pembahasan dari tentang kato nanampe tadi dan sumbangan dua bale. Sampai disitulah. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.